Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kembali kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 2 dengan judul Tidak Menolak Kasih Karunia Allah. Di dalam Galatia 2 ayat 21 berbunyi demikian, Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Saudara, dari seorang Farisi yang berpegang teguh pada adat istiadat Yahudi dan hukum Taurat, Saulus sempat menjadi penganiaya orang Kristen dan membenci nama Yesus. Hal itu dilakukannya karena mata rohaninya belum dibukakan siapakah sebenarnya Yesus Kristus yang ia benci itu. Sampai pada suatu ketika Yesus Kristus menyatakan dirinya kepada Saulus di jalan menuju ke Damsyik dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 1-19a. Disitulah awal perjumpaan Paulus dengan Yesus Kristus secara pribadi. Hal itulah yang mengubah cara pandang seorang Saulus yang kemudian menjadi Rasul Paulus. Setelah memahami panggilan Tuhan atas hidupnya dan maksud serta rencana penyelamatan Allah terhadap manusia yang berdosa, di mana manusia gagal memenuhi tuntutan hukum Taurat, dan alasan mengapa Yesus Kristus harus mati di kayu salib, membuat Saulus pada akhirnya mengakui kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dan ia mengatakan bahwa ia tidak menolak kasih karunia Allah itu. Artinya, Paulus sadar bahwa hidupnya pun sangat memerlukan kasih karunia Allah, yaitu pengampunan Allah dan penyelamatannya terhadap manusia berdosa melalui karya Kristus di kayu salib. Dengan menerima kasih karunia Allah dan tidak menolaknya, membuat Rasul Paulus memiliki prinsip dan cara hidup yang berpadanan pada kebenaran firman Allah dan bukan pada kebenaran diri sendiri ataupun kebenaran agamawi. Ini beberapa hal yang menjadi prinsip dan cara hidup Rasul Paulus, yaitu yang pertama, kerasulan dan pelayanannya di dalam memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi bukan karena keinginan manusia, melainkan karena panggilan dan kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus atas hidupnya, dalam Galatia 2 ayat 7-8. Yang kedua, ia tidak mau hidup di dalam kemunafikan beragama, yaitu mengorbankan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Kristus demi menyenangkan hati manusia. Dalam Galatia 2 ayat 11-14, ia berani mengoreksi kesalahan Rasul Petrus yang terseret dan terjebak kepada kemunafikan, yaitu lebih takut dan hormat kepada manusia serta adat istiadat daripada kepada Allah. Yang ketiga, kebenaran itu bukan didapat karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman kepada Kristus Yesus, dalam Galatia 2 ayat 16. Yang keempat, Rasul Paulus rela tersalib bersama Kristus, yaitu menyalibkan keinginan dagingnya dengan mati karena hukum Taurat, dan sekarang hidup untuk Allah, dalam Galatia 2 ayat 19. Artinya, Rasul Paulus telah menanggalkan manusia lamanya dan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Yang kelima, hidupnya bukanlah miliknya sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam dirinya. Galatia 2 ayat 20. Seluruh totalitas hidupnya diserahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Yang keenam, hidupnya adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 20. Ia menyadari bahwa militansi dan pemenuhan terhadap tuntutan hukum Taurat dan ritual agamawi ternyata tidak dapat menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Hanya oleh iman dalam Kristus Yesus, manusia dapat diselamatkan. Mari, sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini, pertama, kita jangan terjebak kepada cara hidup seperti dunia dan kebanyakan orang, yaitu lebih memilih zona aman dengan cara mencoba lebih menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Manusia pada umumnya lebih senang mencari hormat dan perkenanan manusia daripada perkenanan Allah
yang tidak kelihatan. Hal inilah bisa membuat kita hidup di dalam kemunafikan. Yang kedua, janganlah kita mengeraskan hati kita dengan menolak kasih karunia Allah, yaitu masih berpikir bahwa perbuatan baik dan ketaatan agama kita dapat menyelamatkan. Ingat, tidak ada keselamatan tanpa pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib. Yang ketiga, hiduplah untuk hormat kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Salibkan daging kita dan serahkanlah hidup kita secara total kepada Allah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.